S-A-L-I-B, S-A-L-I-B, Yesus mati bagiku. S-A-L-I-B, S-A-L-I-B, Dia mengasihiku. S-A-L-I-B, S-A-L-I-B, Dia berkorban untukku. Hidupku telah ditebus menjadi baru. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Dia telah mati agar ku jadi hidup. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sukacita ku kini jadi penuh. Terima kasih berkati Kami mau ibadah. ibadah Biar kami mengerti nanti firman Tuhan. Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Haleluya. Oh ya, Amin. amin. Hai kids, jumpa lagi di ibadah online bersama kami, Kak Eli dan Lisa. Bagaimana kabarnya kids? Pasti luar biasa, karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Yuk kita bersama-sama datang ke hadapan Tuhan dengan bersuka cita. Kita nyanyikan pujian ini ya. Yuk kita semangat ya. Kita nyanyikan lagu ini. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab itu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Kak Eli, Yes, pada saat kita sedih, kita susah, kita seneng pun ya, Tuhan selalu ada, bener nggak? betul, 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 betul. Bener nggak kids di rumah? Benar. Adik-adik, kids, ada lagu yang selalu mengingatkan kita bahwa Tuhan Ya? itu selalu ada beserta Apa kita. tuh? Apa tuh Kak Elisa? Kudaki-daki. Wah, Bisa oke. kan? Yuk. Ayo kita nyanyikan ya. Bersama ya. Ya. Yuk kita di rumah bagi berdiri dong ya Kak Ya, Elisa ya, bagi berdiri supaya ya. semangat. Yuk. Oke. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau
Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 gaung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas adik-adik, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi. Karena Engkaulah Yesusku. Hai Kak Lisa, Iya Kak Eli. kita ini boleh bohong nggak ya? Ya nggak boleh lah Kak Eli. Kenapa sih kita nggak boleh bohong? Lah kan kita anak Tuhan. Oh iya, ada lagunya. Aku inget Kak Lisa. Yuk kita nyanyi ini yuk. Ayo. Yuk kids di rumah ikut bersama-sama nyanyi ya. Nyanyikan ya. Kalau anak Tuhan itu tidak boleh Bohong. betul, tidak boleh bohong. Yuk kita ikuti Kak Eli dan Kak Lisa. Oke? Yuk. Mari kita katakan, aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi ya, Kak Lisa. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi ya. Anak Tuhan tak boleh bohong. Kak Eli, Yes. kadang kita tuh mengalami suatu masalah ya. Betul banget. Kita tuh bingung loh. Apa sih yang harus kita pilih? Yang sana apa yang sini? Ya nggak? Yes, betul banget. Nah, tapi Kak Eli, kita percaya nggak kalau janji Tuhan tuh buat kita luar biasa? Iya dan amin Kak Lisa. Yes. Ayo kids, kita nyanyikan lagu ini ya, supaya kita mengerti bahwa janji Tuhan itu luar biasa. Dan kita diberikan Kekuatan. kekuatan. Yuk bersama kita nyanyikan pujian ini.
jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Katakan janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi adik-adik, janji-Mu seperti fajar, seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dan membimbing kami agar dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Waduh, seru banget ini. Mantap, 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 mantap. Maju, 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 maju. Ih, Kak Puji lagi main apa sih? Ini loh, lagi main PUBG. Keren loh ini, aku dapat skin baru. Woi, skinnya hebat banget nih. Kalau begini pasti kalau main bisa dapat chicken dinner terus. Iya, apa sih serunya main game? Udah, aku mau lihat-lihat Instagram dulu ah. Nah, akhirnya Kak Heni ketemu juga dengan kalian, Kak Julia dan Kak Puji. Kak Julia, aku boleh nggak minta tolong? Minta tolong apa Kak Heni? Ini loh, aku ada aktivitas buat kids di rumah. Udah di print, tinggal digunting Kak Julia. Tolong dong. Oke. Tapi aku lagi nanggung nih, ntar aku kerjain ya. Iya, nggak apa-apa. Kak Puji, Ya, aku minta tolong juga dong. nggak tahu apa kayak Ini loh, ini ada makanan buat Miss Atik. Tolong dianterin dong. Oh, ya, ya. Mana? Siapa? Si Sati ya? Iya, Oke. makasih ya Kak Puji. Oke. Ah, aku udah selesai. Kak Puji, itu ya. makanannya kok belum diantar sih? Oh iya ya. Bentar deh, di sini. Nanggung. Ih, Dikit nanti lagi. kamu diomelin sama Kakak Heni loh. Ya, nanggung. Ya udah, aku pergi dulu ya. Ya. Kak Puji,
Kok Kak Heni. makanan Miss Atik belum dianterin sih? Lupa. Maaf banget nih Kak Heni. Ih, Miss Atik sakit loh perutnya loh. Kalau nggak bisa, jangan bilang bisa dong. Iya maaf, kasihkan main Kak Heni, seru banget nih. Udah sini, mana makanannya? Iya. Aku pesen Gojek sendiri aja. Iya. Kids, bagaimana menurut Kids apa yang Kak Puji lakukan? Tidak baik ya? Itu dulu waktu Kak Puji belum belajar bahwa menepati janji adalah hal yang penting. Apakah Kids pernah melakukan hal serupa? Atau Kids pernah berjanji namun Kids tidak menepati janji yang Kids katakan? Kids, sebagai manusia, mungkin sekali-sekali kita lupakan janji-janji kita. Terkadang kita melupakan janji dan membuat orang lain merasa terluka atau sedih. Nah, Kids tahu tidak? Ada satu pribadi yang selalu menepati janjinya. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai nanti. Kids tahu siapa? Ya, betul. Itu adalah Allah Tuhan kita. Ada begitu banyak cerita dalam Alkitab yang memberitahu kita bahwa Allah selalu memegang janjinya. Contoh ya, Allah berjanji kepada Nuh untuk tidak menghukum manusia dengan air bah kembali. Contoh lagi, Allah berjanji untuk membuat keturunan Abraham seperti bintang di langit. Allah juga berjanji membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Dan Allah menepati semua janjinya. Dan masih banyak lagi Kids cerita di Alkitab bagaimana Allah menepati janjinya. Tapi tahu nggak Kids, ada satu janji terbesar yang Tuhan berikan kepada Kids dan semua umatnya. Dalam Yesaya 9 ada sebuah janji besar yang Tuhan berikan. Kak Puji akan bacakan untuk kalian ya, Yesaya 9 ayat yang kedua sampai ke-6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan. Seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kids, Tuhan memberikan janji ini kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel menjadi tidak patuh. Dan Tuhan menghukum mereka menjadi budak atau orang buangan di negeri Babel. Tuhan berjanji akan membebaskan bangsa Israel dan mengirimkan seorang Raja Damai. Tapi Kids tahu nggak? Janji ini bukan cuma buat bangsa Israel loh yang dibebaskan dari perbudakan bangsa Babel. Janji ini juga Tuhan berikan kepada Kids dan Kak Puji. Janji Tuhan ini bicara mengenai membebaskan Kids dan Kak Puji dari perbudakan. Ada yang tahu perbudakan apa? Ya betul, perbudakan dosa. Tuhan menepati janjinya dengan datang sendiri ke bumi menjadi manusia dan menebus dosa Kids dan Kak Puji di atas kayu salib. Tuhan Yesus juga berjanji loh untuk menyertai Kids dan Kak Puji bahkan setelah dia naik ke surga. Tuhan Yesus berjanji untuk mengirimkan penghibur untuk Kids dan Kak Puji. Tuhan memegang janjinya dan mengirimkan Roh Kudus kepada murid-muridnya, kepada Kak Puji dan juga tentunya kepada Kids semua. Hari ini kita memperingati Hari Pentakosta Kids. Hari di mana Tuhan menepati janjinya dan mengirimkan Roh Kudus kepada para murid-muridnya. Maka sudah seharusnya kita bersuka cita karena Tuhan menepati janjinya. Dan kita, orang yang percaya, semuanya sudah menerima Roh Kudus. Kids tahu nggak Roh Kudus itu gunanya untuk apa? Roh Kudus itu membantu kita untuk menghibur di saat kita sedih. Kalau Kids sedih, mungkin tidak ada orang lain yang menghibur, tapi ada Roh Kudus yang menghibur Kids. Mengingatkan akan firman Tuhan. Mungkin kalau Kids
lupa akan sesuatu, lupa akan janji Tuhan, maka Roh Kudus yang mengingatkan. Menegur kalau melakukan kesalahan. Roh Kudus juga berperan untuk menegur kids kalau kids melakukan sesuatu yang salah atau tidak baik. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta, hari di mana Tuhan menepati janjinya dan mengirimkan Roh Kudus kepada para murid-muridnya. Maka sudah seharusnya kita bersuka cita karena Tuhan menepati janjinya dan kita orang-orang percaya sudah menerima Roh Kudus. Kids, tahu nggak Roh Kudus itu apa sih fungsinya dalam hidup kita? Nih ya, ada 4 ya kids. Yang pertama, Roh Kudus itu membantu untuk menghibur di saat kita sedih. Mungkin kalau kids lagi sedih, lagi tidak ada orang di sekitar kids, papa mama lagi nggak ada teman-teman yang menghibur kids. Kids ingat, ada Roh Kudus yang akan menghibur kids semua. Yang kedua, mengingatkan akan firman Tuhan. Jadi kalau kids lupa akan janji Tuhan, lupa akan suatu bagian dalam firman Tuhan, Roh Kudus yang mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan. Yang ketiga, Roh Kudus berfungsi untuk menegur kalau kita melakukan kesalahan. Kalau kids atau Kak Puji melakukan sesuatu dosa atau kesalahan, akan ada rasa timbul bersalah. Itu sebetulnya adalah Roh Kudus yang berbicara kepada kita, yang menegur kita. Dan yang terakhir, menolong kita untuk berani menjadi saksinya. Jadi kabar baik, kabar sukacita tentang kelahiran Yesus Raja Damai jangan cuma berakhir pada kids dan Kak Puji, tapi Roh Kudus juga membantu kita untuk memberitakan kembali kepada teman-teman di sekitar kita. Nah kids, tentunya kita juga harus belajar untuk menepati janji-janji yang kita buat. Dan Kak Puji yakin Roh Kudus akan membantu kita untuk belajar selalu menepati janji. Jangan sampai kids melakukan hal yang sama ya, seperti yang Kak Puji lakukan dulu tadi tuh di video tadi. Itu nanti bisa menyakiti hati banyak orang. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Engkau adalah Allah yang menepati janji-Mu. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Engkau juga sudah mengirimkan penghibur yaitu Roh Kudus kepada kami untuk terus membimbing setiap kehidupan kami. Tuhan ajarlah kami sebagai umat-Mu untuk belajar seperti Engkau menepati setiap janji-janji yang kami buat. Kiranya Roh Kudus membantu kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kids, kita akan mengakhiri akan ibadah kita nih. Kita bersyukur ya, lewat firman Tuhan kita diingatkan, Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu ingat akan janji-janjinya dan menepati janji itu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami betapa janji Tuhan itu ya dan amin. Kau berjanji, Tuhan juga tepati. Sebab itu kami mau memasrahkan, kami mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang senantiasa mengasihi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.